Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita akui, ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini setelah mereka bermain di tim nasional, sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir, dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Kami mewakili Bapak Ketua Umum melaksanakan sidang di Komisi 13 dan Komisi 10. Alhamdulillah semuanya menyetujui terhadap 3 pemain. Memang kalau kita lihat kami membutuhkan kekuatan tambahan khusus untuk yang senior. Kita semua tahu bahwa kita kekurangan striker atau penyerang. 3 pemain FC Volendam yang berpeluang perkuat timnas Indonesia nomor 1 buruan PSV Eindhoven. Tiga pemain ini dari dobrak PSSI, yakin Pak ya, dari dobrak Indonesia akan lebih maju? Ya pasti dong, dengan terutama ini kan waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi round 3 ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus, mempunyai kualitas tambahan yang lebih bagus, dan tentunya kita bisa mendapatkan poin lah di setiap pertandingan. Ada 3 pemain FC Volendam yang berpeluang perkuat timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Ya, siapa sangka klub yang tengah bertarung di Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda memiliki 3 pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan tertarik untuk dinaturalisasi dan membela Garuda. Dari ketiga nama itu, ada yang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Ada juga yang namanya baru diketahui memiliki darah Indonesia dan menjadi perburuan klub besar Belanda, yakni PSV Eindhoven. Lantas, siapa saja mereka? Berikut 3 pemain FC Volendam yang berpeluang perkuat timnas Indonesia. Yang ketiga, Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan striker muda milik FC Volendam. Namanya pun sudah lama dikaitkan akan dinaturalisasi PSSI. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro Zylstra mengaku akan menjalani proses naturalisasi pada 2025 ini. Namun nyatanya sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut mengenai pemain berusia 20 tahun tersebut. Proses naturalisasi Zylstra kala itu ditunda karena diminta mengalah oleh PSSI yang ingin lebih dulu menaturalisasi Dion Mark dan tim Japans. Kini kedua nama tersebut sudah resmi dinaturalisasi dan tinggal menunggu pergerakan PSSI untuk Zylstra. Yang kedua, Luka Blondel. Blondel bermain sebagai bek tengah di FC Volendam, berusia 19 tahun. Blondel turut membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda untuk musim depan. Blondel yang diketahui berdarah Indonesia Belanda itu mengaku terbuka jika PSSI tertarik menaturalisasinya. Jika PSSI menghubungi saya, maka saya akan sangat terbuka untuk itu dan saya akan mempertimbangkannya. Bunyi pernyataan Blondel dikutip dari Football.Indonesia.
Yang pertama, Ken van Oivelen. Ken van Oivelen saat ini berusia 21 tahun dan sudah berkewarganegaraan Belanda. Oivelen disebut memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Diketahui nenek Oivelen merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya, Indonesia alias pada zaman Hindia Belanda. Jadi kondisi Oivelen seperti Martin Paes yang tak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun merupakan kaum believers. Karena neneknya lahir di tanah air, berusia 21 tahun, Oivelen bisa dikatakan kiper yang menjanjikan menurut laporan dari Football.Indonesia. Oivelen dikenal sebagai late player atau pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Tak heran ia kini menjadi kiper utama FC Volendam. Tak hanya dipercaya menjadi kiper utama FC Volendam, kehebatan Oivelen juga membuat dua klub besar Belanda, PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam, tertarik kepadanya. Kabar itu disampaikan media Belanda Volendam Insight.